Yang gue maksud gue pargoy di Monas itu tandanya gue merayakan kebebasan Nikita Mirzani, ya. Bukan karena gue mengolok-olok kecuali. Manusia begini nih memang paling jago kalau untuk urusan jurus ngeles. Lu mau kayak gimana pun teman-teman tetap aja ngeles. Gitu. Kalau misalnya dia jalan berdua, terus tiba-tiba ada yang malak dia nih, bukannya sama-sama diadepin, kagak, dia ngeluarin jurus kaki 1000, kabur. Itu ciri-cirinya begitu. Instagramnya Nikita juga memposting LP atas nama abang. Mungkin tuh bisa dijelaskan bang? Akhirnya guys ya. Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang. Dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Itu dilaporkan di Polda apa di mana bang? Ya kan Anda sudah lihat sendiri tulisannya di Polda Metro Jaya. Oke bang. Gas. Bang, mungkin ini kan Nikita sudah masuk masa tahanannya, udah maksudnya diperpanjang 40 hari bang. Mungkin prosesnya sendiri seperti apa sih bang? Kalau proses tanya penyidik, saya bukan penyidik. Lagi. Prosesnya tanya penyidik, bagaimana kewajiban penyidik, bukan saya. Kan. Kalau langkah dari abang atau dari Nikita sendiri? Nggak boleh saya sampaikan apapun langkah saya. Saya selalu tidak pernah menyampaikan apa yang akan saya lakukan. Kalau nanya sama bapak yang satu ini beda bang. Lu harus nggak mau kartu asnya dibongkar. Nggak kayak yang no gitu. Tanya jawab. Ujung-ujungnya salah ngomong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua ya? Yang nonton video ini semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga rezeki kalian berlimpah. Amin ya guys ya. Pokoknya mau doa yang terbaik lah buat kalian semuanya ya. Oke, yang ditunggu-tunggu akhirnya wawancara eksklusif Bapak Fahmi selaku pengacara atau kuasa hukum dari Nikita Mirzani keluar. Ya kan? Akhirnya seneng tuh semua teman-teman para wartawan ya. Ini loh yang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan bukan cuma ngebahas mengenai wawancara eksklusif Bapak pengacara dari Nikita Mirzani yang sangat luar biasa, gebrakannya bikin ketar-ketir lawan gitu ya. Kita juga akan ngebahas ada satu orang yang menurut gue ini ketika laporan dari Nikmir ini sudah keluar jedum gitu ya, bom serangan balik jeblak gitu ya. Orang yang perempuan ini nih asli sih gue ngelihat jejak digitalnya tuh memang ini orang apa sih gitu ya, sotoy banget gitu ya. Padahal kalaupun misalnya Nikita Mirzani keluar juga menurut gua nih apa lu nggak dianggap lu tuh sampah, nggak penting gitu. Menurut gua karena kan lu siapa sih gitu, lu cuma nimbrung doang gitu ya. Oke lah, pokoknya semuanya akan kita satukan dan kita akan react semuanya dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN. Play. Takut ya? Masa takut sama Nikita Mirzani? Takut sama Tuhan ya. Dan bala-balanya ini keburu kesenangan, keburu apa gitu. Padahal yang gue maksud gue pargoy di Monas itu tandanya gue merayakan kebebasan Nikita Mirzani, ya. Bukan karena gue mengolok-olok, kecuali gue bilangnya nanti kalau dia di penjara gue mau pargoy, ya itu baru gue itu mengolok-olok dia gitu loh. Manusia begini nih memang paling jago kalau untuk urusan jurus ngeles. Lu mau kayak gimana pun teman-teman tetap aja ngeles. Gitu. Kalau misalnya dia jalan berdua, terus tiba-tiba ada yang malak dia nih, bukannya sama-sama diadepin, kagak, dia ngeluarin jurus kaki 1000, kabur. Itu ciri-cirinya begitu. Jangankan cuman pargoy ya, kamu aku boxing sama Nikita Mirzani pun aku oke. Jadi jangan bahasa-bahasa kalian itu kayak bahasa-bahasa mengadu. Takut ya, ini ya, gitu ya. Ini orang sedang mereaction sebuah berita perkara di mana ada salah seorang public figure yang melakukan pemerasan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu dilakukan penahanan. Ya. Makanya kita tunggu di persidangan untuk bukti-bukti yang akan diungkapkan oleh Nikita Mirzani untuk membebaskan dirinya, begitu. Udah sih takut mah takut aja. Sekelas yang ono-ono aja tuh, ya para bos-bos skincare aja tuh, ya kan.
sampai kalang kabut lah, dia siapa? Jadi udah stop untuk haus validasi dan haus akan pencitraan, haus akan pujian tersebut. Konsisten ya. Kalau emang viti-viti lu itu membenarkan lu dari awal hingga akhir, lu itu akan mengedukasi masyarakat Indonesia yang merdeka ini dengan benar. Toh juga lu itu ngatain orang juga parah, Cok, ya. Jadi udah nggak usah sekarang ini, nggak patut ditiru lah, nggak patut di inilah, nggak patut di ono lah, nggak patut di apalah segala macam. Lupa. Bahas orang yang nggak patut ditiru tuh, circle lu tuh, bahas tuh. Coba, gue pengen tahu deh. Coba lu bahas dulu deh. Kalau misalnya ngomong di sosial medianya itu mengerikan sekali, nggak ada etika, nggak ada moral sama sekali, tidak ada sama sekali. Nah itu patut ditiru apa enggak? Apalagi udah kayak gini ya, udah satu netizen Indonesia Raya Merdeka ini sudah mengetahui omongan-omongan dia yang tidak beretika tersebut. Najis banget orang kalau ngomong kayak gitu mah. Jadi udah. Oke, sebelum kita membahas mengenai ya wawancara eksklusif dari Bapak Fahmi atau pengacaranya dari Nikita Mirzani, yang mana kita tahu semua bahwa beliau susah banget untuk ditemui, susah banget untuk diwawancara, sama sekali dipancing-pancing gak mengeluarkan statement. Ya akhirnya sekarang ada momen di mana beliau eksklusif wawancara ya di salah satu media. Nah ini keren banget sih menurut gue. Ini keren banget. Tapi sebelum kita membahas itu, ada satu video. Ini juga ada praktisi hukum. Pihak Nikita Mirzani sudah melaporkan balik pihak Dr. DRG. Langsung aja kita gas ya teman-teman ya. Play. Dapat menjadikan bukti sadap itu di dalam proses kepolisian itu jelas bertentangan dengan hukum. Karena apa? Proses penegakan hukum tidak boleh dengan cara melawan hukum. Proses penegakan hukum harus kembali kepada proses yang sebenarnya. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kalau dia melakukan proses hukum dengan cara mengambil bukti secara tidak ilegal atau secara melawan hukum, maka itu adalah proses penegakan hukum harus dibatalkan. Dan laporan terhadap Nikita Mirzani itu kalau kita lihat dalam sudut pandang teori hukum pidana, maka itu adalah tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena alat bukti yang dimiliki adalah alat bukti yang diambil secara melawan hukum. Hati-hati bagi pelaku-pelaku mafia skincare yang melakukan penyadapan terhadap Nikita Mirzani, maka dia adalah bertentangan dengan pasal 3. Pengusaha skincare yang kita tahu semua sedang mempermainkan permainan ini, mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka buat dalam sebuah lingkaran permainan tersebut mungkin tujuannya adalah untuk membungkam, mungkin seperti itu ya. Tetapi ternyata permainan yang mereka buat itu justru malah akan menjebak dirinya sendiri. Ya dia repot sih menurut gue. Harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blow on. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu. Tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys. Semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga bodoh si muka abu-abu ini ya. Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam. Jadi nanti bisa didengerin di pengadilan. Biar lu makin terpuruk. Ya, gak usah lu jualan lagi skincare. Lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh ya, atau lu jualan lotion pemutih kek, badan lu tuh abu-abu. Harusnya tuh ya Instagramnya Nikita juga ada memposting LP atas nama abang. Mungkin tuh bisa dijelaskan bang? Akhirnya guys ya. Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang, dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Seperti itu. Ya. Berarti emang Nikita sendiri emang maksudnya supaya Reza Gladys ini tetap dijerat juga ya bang? Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi obyeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Oke. Nah rekaman itu telepon kah atau apa bang? Ya itu yang Anda dengar.
Kan berkomunikasi, dari berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Seperti itu. Oke, itu dilaporkan di Polda apa di mana Bang? Ya kan Anda sudah lihat sendiri tulisannya di Polda Metro Jaya. Oke Bang. Ya, pokoknya sama bapak yang satu ini mah mengingatin aja kalau bertanya sama beliau tuh jangan berulang-ulang itu ngelaporinnya di mana, kan di situ ada jelas Polda Metro Jaya. Aduh, kalau si pembela yang ngono kan beda. Wow. Jangan ngebacot. Kalau mau ngebacot kayak saya dong pakai pasal kayak gitu. Pembelanya kan gitu ngomongnya. Ngebacot guys, iya. Ya. Sekarang udah mulai tuh dibacotin pakai pasal. Adem ya. Gimana? Iya, adem nggak? Ini dibacotin pakai pasal, halus lagi. Iya, gas. Bang, mungkin ini kan Nikita sudah masuk masa tahanannya udah maksudnya diperpanjang 40 hari, Bang. Mungkin prosesnya sendiri seperti apa sih, Bang? Kalau proses tanya penyidik, saya bukan penyidik. Lagi. Prosesnya tanya penyidik, bagaimana kewajiban penyidik, bukan saya. Kan. Kalau langkah dari abang atau dari Nikita sendiri? Nggak boleh saya sampaikan apapun langkah saya. Saya selalu tidak pernah menyampaikan apa yang akan saya lakukan. Kalau nanya sama bapak yang satu ini beda, Bang. Lu harus nggak mau kartu asnya dibongkar, nggak kayak yang ono gitu. Tanya jawab, ujung-ujungnya salah ngomong. Sedih. Aduh, mana ada adegan yang gimana gitu. Coba deh kalian nonton video gua ya, yang ngebahas itu, yang judulnya itu ada blunder itu ya. Jadi ada sesuatu hal yang menurut gue dalam tanda kutip yang mungkin di luar dugaan banget itu, sedang apa dia yang di depan itu gitu ya. Coba kalian tonton ya secara detail pelan-pelan. Entah di part yang kedua kalau nggak salah itu. Ya, gas itu ada sesuatu. Kalian kalau nyimak pasti paham ya apa yang gue sampein. Gas ya, abis ini kalian review lagi guys ya. Oke, lanjut. Saya tidak akan menjelaskan apapun terhadap apa yang harus saya lakukan, karena itu terkait dengan proses hukum, terkait dengan upaya saya selaku kuasa hukum dan advokat untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pembelaan kepada klien saya, sehingga saya tidak akan menyampaikan informasi apapun. Yang jelas saya telah melakukan hal-hal untuk memberikan perlindungan dan pembelaan yang tidak perlu juga harus diketahui oleh pihak lain, seperti itu. Ini kan pihak Raja Gede kemarin melakukan BAP tambahan, Bang. Terkait kayaknya mau ada penambahan tersangka lain dan bukti-bukti lain gitu. Ini maksudnya seperti apa gitu? Saya nggak nanggapin itu. Pertanyaan itu sampaikan ke pihak lain saja. Salah lagi. Bener juga sih. Nggak paham itu yang begitu-begitu. Tanya ke yang jelas saya sampaikan. Jadi yang begitu-begitu coba tanya langsung ya, karena proses penambahan berita acara pemeriksaan itu adalah hak daripada penyidik yang akan memanggil dan seterusnya, seperti itu. Oke. Nah, di dalam proses ini, pada saat proses saya membuat laporan itu atas permintaan Nikita Mirzani dan dia sendiri yang meminta saya segera membuat laporan, Bang, karena ini harus kita ungkap bahwa ada sebuah proses yang patut diduga. Proses tersebut adanya sebuah perekaman terhadap komunikasi tanpa izin daripada orang yang berbicara. Jadi seperti itu. Mungkin kemarin-kemarin kan mungkin diem aja gitu Nikita Mirzani gitu ya, nggak sama sekali diliatin, diperhatiin gitu. Kok lama-lama kayak maksain banget gitu, baru tuh emosi tuh ya kan, kan wah kurang aja nih gue laporin juga lu ya, gue diem-diemin gue luncak. Ini kalau gue ngebayangin gue jadi Nikmir gitu, biasanya imajinasi gue aja sih, jangan emosi lah, santai lah.
Kan Nikmir belum P21 ya Bang. Apakah ini pertanda baik untuk Nikmir atau seperti apa Bang? Saya jangan disuruh jadi tukang ngeramal ya. Ikutin aja prosesnya. Karena prosesnya itu harus berjalan. Dan diingatkan dalam perkara ini bahwa dalam proses ini adalah pasal pemerasan. Di dalam pasal pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan tertekan, yes, dalam keadaan kemerdekaannya, dibatasi atau dipaksa atau tidak dalam keadaan merdeka. Dan saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut nantinya. Ikutin saja prosesnya. Yang jelas sebagai kuasa hukum saya tahu perkara ini. Dan itu menjadi kewajiban saya untuk memberikan perlindungan. Tapi hak dan kewenangan terkait penahanan dan semua itu menjadi kewenangan penyidik. Tapi proses hukum itu adalah hitam putih. Tidak bisa dibuat terbalik-balik. Nanti semuanya akan terungkap di persidangan. Ya, seperti itu. Dibilang yakin juga biasa aja gitu. Pak, yakin nggak Nikita Mirzani ini bakal terbebas dari jeratan ini gitu ya? Saya bukan peramal. Aduh, iya. Gue salut deh. Maksudnya tuh nggak pernah ngasih kabar yang bikin kita tuh seneng, nggak ngasih kabar yang bikin kita juga gimana gitu. Artinya tuh semuanya tuh nggak mau yang menerka-nerka kayak gimana-gimana gitu ya. Tapi coba kalau kali ya. Aduh, nanya ke sebelah ono mau udah pasti tuh udang gitu. Salut sih maksud gue. Ngomongannya tuh nggak manis, nggak pahit, santai aja gitu. Ya udahlah, kita tunggu aja gitu. Kita sendiri seperti apa Bang? Ya baik-baik aja, sehat walafiat, ya nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah kalau Nikita dalam keadaan sehat, Ismail Marzuki juga dalam keadaan sehat. Pada saat saya di Polda, saya pasti akan bertemu, namanya membesuk ya. Kita ngobrol masalah hukumnya dan sebagainya. Banyak yang kita diskusikan sama Nikita. Termasuk pasal-pasal yang dalam laporan tersebut itu adalah setelah kita diskusi panjang dengan dia. Selama ini memang kita mencoba untuk melihat saja. Oh kan, karena bagi saya dari awal saya sudah tahu, tapi bener, di saat ada saatnya kita minta abang, saatnya kita lapor polisi. Bilang gitu, ini pasalnya bang dan seterusnya. Jadi seperti itulah kejadian. Jadi sebetulnya nggak perlu lah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan, karena itu terkait dengan strategi dalam proses melakukan pembelaan terhadap klien saya, seperti itu. Ini menarik nih di statement yang ini. Yang pertama mengenai ditanya soal kesehatan Nikita Mirzani ya. Oke. Kalau menurut gua yang kemarin ngikutin sidang pasti kalian sudah tahu ya kira-kira kesehatan Nikita Mirzani bagaimana di sana di Polda Metro Jaya. Sehat lah, wong dia ketawa ke TV kok. Malah sempat ngeledekin itu si Sarul. Ya sampai bikin tantrum ya. Asli tuh rombongannya si itu ya Iza Zega ya guys, kemarin 2 hari berturut-turut dibikin tantrum berjamaah gitu sama Doktif sama Nikita Mirzani. Hari pertama sama Doktif gitu kan mencak-mencak. Hari keduanya sama Nikita Mirzani udah. Jadi selama 2 hari tuh mereka dapat bonus tantruman berjamaah gitu. Jadi pada intinya kembali lagi kalau bicara soal bagaimana kondisi Nikita Mirzani ya alhamdulillah sehat gitu ya. Oke, sekarang kita bicara soal strategi tadi. Jadi benar sesuai dengan apa yang sudah sering banget kita juga sering bahas teman-teman. Kayaknya Nikita Mirzani memang lagi ngebaca serangan lawan gitu ya. Jadi selama 60 hari dia mencoba membaca gerakan lawan. Wah, diserang ini, diserang gitu, mencoba lapor ini, tambah lagi nih supaya dapat P21. Ternyata kan sempat gagal gitu kan segala macam gitu ya. Begitu sudah kebaca, setelah meeting panjang lebar, sebetulnya kita punya peluang bla 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 untuk melaporkan balik, tapi santai dulu katanya gitu kan. Karena gue masih belum ketemu klimaksnya. Begitu boom kemarin ke Polda itu kan, langsung cegat gitu kan. Gitu kan. Gitu aja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir dan nomor bareng. Mohon maaf kalau ternyata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.